Yang pertama, bantuan sosial yang sifatnya reguler. Ada PKH, program PKH, ada program sembako murah. Itu sumbernya dari APBN, Kemensos APBN, yang syaratnya KPM, keluarga penerima manfaat dari dua program ini adalah warga Kota Kupang yang terdaftar dalam basis data terpadu atau dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dalam artian bahwa mereka itu tergolong warga miskin Kota Kupang. Nah, untuk persentase bagi kedua program ini, persentasenya atau jumlahnya, itu untuk PKH sendiri, program Keluarga Harapan itu ada 11.585 keluarga penerima manfaat. Dan untuk kartu sembako murah atau BPNT, bantuan pangan non tunai yang lalu berubah nama sekarang jadi sembako murah, itu posisi terakhir sampai dengan April posisinya 17.797 KPM. Perlu kami sampaikan, untuk program PKH dengan sembako murah itu sasarannya sama. Jadi keluarga penerima manfaat program PKH juga merupakan sasaran program sembako murah. Hanya KPM-nya sama. Kemudian yang kedua, bantuan sosial dampak COVID. Adanya pandemi COVID-19 ini, ada bansos-bansos yang diluncurkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota Kupang sendiri. Dari pemerintah pusat ada namanya bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai yang untuk Kota Kupang sendiri diperuntukkan bagi warga terdampak yang sumber datanya berasal dari warga yang terdata dalam basis data terpadu atau dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang belum diakomodir dengan program bansos reguler, belum merupakan keluarga penerima manfaat dari program PKH dengan program sembako murah itu diakomodir lewat bantuan sosial tunai. Dan juga non DTKS, artinya warga yang terdampak langsung akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kriterianya adalah warga yang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi atau pekerjaannya selama pandemi, dan akibatnya dia tidak memperoleh penghasilan karena adanya di rumah saja, ya kan, social distancing, physical distancing, protokol kesehatan yang ada melarang untuk keluar rumah untuk ini, di rumah saja. Itu yang kita seperti misalnya warga yang kena PHK itu merupakan sasaran. Kemudian juga ada profesi misalnya ojek, tukang, buruh, nelayan, apapun profesi, tapi yang tidak bisa melaksanakan aktivitas pekerjaannya dia, sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Itu yang menjadi sasaran dari program bansos dampak COVID. Saya kembali tadi pada bansos sosial tunai, bantuan sosial tunai yang berasal dari APBN. Khusus untuk Kota Kupang sendiri, kuotanya 12.987, dan kami di Dinsos sudah mengajukan dan sekarang sudah penyaluran tahap 2 sekarang, yang bersyukur sekali karena kami mengajukan atau
mengusulkan sebanyak 25.882 KK dan terakomodir 14.404 KK. Jadi di atas kuota kita, di atas kuota yang 12.987 itu, kelebihan 1.000 lebih. Itu yang dari APBN. Kemudian dari APBD, dan khusus APBN kami ulangi, khusus untuk APBN yang BST, bantuan sosial tunai itu sementara penyaluran melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank himbara yang ada di BRI dan BNI sementara berjalan. Nah, kemudian yang kedua, bansos dampak COVID dari yang bersumber dari APBD provinsi. Khusus untuk APBD provinsi, kuota untuk Kota Kupang 6.900. Dan kami sudah siapkan data, sudah usulkan, tapi sampai dengan saat ini belum realisasi, belum direalisasikan. Kemudian yang ketiga, bantuan sosial tunai, bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Kupang. Jumlah sasarannya 23.640 KK. Dan untuk yang dari kota ini, APBD kota bersumber, kami sementara persiapkan data, verifikasi data, dan kita akan berusaha bulan ini harus tersalur untuk 23.640 KK terdampak COVID. Selain bansos-bansos yang ada, yang ini ada juga bantuan-bantuan lain seperti beras cadangan pemerintah. Untuk Kota Kupang sendiri ada 100 ton, dan itu sudah disalurkan. Kami sudah salurkan dari bulan April sampai Mei kemarin, diperuntukkan bagi 4.111 KK yang ada di Kota Kupang terdampak COVID, dan nama programnya, nama kegiatannya bantuan tanggap darurat bencana non alam dari beras cadangan pemerintah 100 ton yang peruntukannya bagi 4.111 KK, yang dalam KK itu ada 17.850 jiwa, karena pendekatannya pembagiannya jiwa. 1 jiwa 1 hari 400 gram selama 14 hari masa tanggap darurat. Itu dia punya ketentuan seperti itu, dan kami sudah salurkan bagi 17.850 jiwa di dalam 4.111 KK sendiri. Selain itu ada bantuan juga dari Presiden, ada paket sembako dari Presiden sebanyak 5.000 paket. Arahan pimpinan daerah lebih diperuntukkan bagi mahasiswa dan warga yang tidak ber-KTP Kota Kupang, dan mereka ada tinggal di Kota Kupang selama pandemi ini. Mereka ada di Kota Kupang dan melaksanakan aktivitas di sini dan sangat terdampak. Dan kami sementara penyaluran sekarang. Posisi sampai dengan hari ini kami pantau karena terpusat di gudang dinas sosial yang sudah 3.000-an, 3.000 lebih. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan sudah bisa disalurkan untuk semua. Tapi memang untuk diketahui jumlah paketnya hanya 5.000. Pemohon yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan 7.000 lebih. Kami kesulitan untuk membaginya, tapi ini mohon pengertian dari semua. Kami tetap melayani untuk semua proposal, tapi tidak 100%. Misalnya ketika dalam proposal diajukan 100, kami 75 atau 50 atau 60 gitu. Dan kita menyasar seluruh, karena kami kerjasama juga dengan organisasi mahasiswa yang ada, dengan HMI-nya, PMKRI-nya, GMKI-nya, dan masing-masing ajukan program. Dan selain itu ada juga dari
pengurus paguyuban mahasiswa yang ada dari etnis-etnis. Contoh dari Nagekeo, dari Ikatan Mahasiswa Sumba Timur, ada dari Alor, dari TTS, Petomone, ada dari Ikmatim kemarin, Ikatan Mahasiswa Ampuang Timur, ada dari Permasku, Persatuan Mahasiswa Kabupaten Kupang, ada dari Permasa, Persekutuan atau Persatuan Mahasiswa Sabu, asal Sabu, dan lain-lain, ada banyak. Ada dari Maluku Tenggara, ada dari Papua, ada yang diakomodir, memang tidak semua. Seperti itu yang bantuan-bantuan sosial yang ada di Kota Kupang untuk melayani warga yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Sekaligus juga mungkin kurang informasi bagi warga Kota Kupang yang namanya sudah terdaftar, sudah mendaftarkan diri dan mengharapkan untuk mendapatkan bantuan sosial tunai yang berasal dari APBN. Tapi kan nama-nama by name by address yang turun itu kan dari Kementerian Sosial, bukan kami di sini yang menentukan. Kami mendorong datanya di sana by sistem. Nah, yang keluar namanya dari sana. Kami sudah sampaikan di awal tadi bahwa kami menyampaikan itu mengusulkan sana 25.882 orang KK maksudnya. Tapi kan yang turun 14.404 saja. Karena memang kuotanya demikian, tidak harus semua, karena bagi seluruh Indonesia. Khusus NTT sendiri kan 21.000 saja. Bagi di 22 kabupaten kota yang ada. Yang Kota Kupang dapat 12.000 sebenarnya. Tapi bersyukur karena ada tambahan 1.000 lebih. Jadi bagi saudara-saudara yang memang namanya sudah diusulkan untuk dapat BST-nya, mungkin tidak memenuhi syarat di sana. Pakai sistem, by sistem. Kemungkinan ranking juga tidak masuk di 14.404 itu. Sehingga ya, nah, kebijakan pemerintah daerah kan yang tidak diakomodir APBN, bansos APBN akan diakomodir di daerah. Ada peluang untuk provinsi, untuk kota sendiri. Jadi tidak usah, bersabar saja nih. Mohon kesabaran dari warga kota. Kita akan berusaha untuk mengakomodir semua, khususnya yang sudah mendaftar, sudah terdaftar.